Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Pada kesempatan kali ini gue bakal menceritakan sebuah film mengenai seorang pria yang dapat menghentikan waktu. Apapun dapat ia lakukan dengan kemampuan tersebut. Apalagi jika waktu dapat dikendalikan, hal-hal konyol tentunya akan sangat asyik untuk dilakukan. Penasaran apa saja yang akan ia lakukan? Langsung saja, mari sama-sama kita ikuti alur cerita film Cashback. Pada awal film, terlihat seorang pasangan yang bernama Ben Willis dan Suzy yang sedang bertengkar. Diketahui bahwa Ben baru saja meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy, hanya karena Ben merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Seminggu pun berlalu, dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Suzy karena ia sekarang telah memiliki kekasih baru yang diketahui bernama Steve. Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Suzy. Melihat hal itu, Ben diberi saran oleh Sean yang merupakan sahabatnya untuk bisa mencari pacar baru agar tidak terlalu mengingat Suzy. Malam harinya, Ben menghubungi Suzy untuk mengajaknya balikan. Namun ternyata Suzy sudah tidak tertarik dengan Ben. Apalagi ia juga sudah berpacaran dengan Steve yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya, hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa Suzy mengaku sudah pernah berhubungan seksual dengan pacar barunya itu. Sejak tidak lagi bersama Suzy, Ben terlihat mulai depresi dan selalu melamun membayangkan sosok mantan pacarnya itu. Hingga suatu ketika, pada saat Ben mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan penjaga di sebuah toko, ia mendapati sebuah kemampuan yang langka, yaitu dapat menghentikan waktu. Di tempat kerjanya, Ben bekerja bersama beberapa karyawan lainnya, seperti Sharon, Barry, dan Matt. Namun seperti biasa, Ben tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya. Dan ia masih kerap melamun di setiap aktivitasnya. Hingga pada akhirnya, entah apa yang mendasarinya, namun ketika ia melamun, seolah waktu berjalan dengan sangat pelan, melamban, lalu kemudian waktu pun berhenti. Dan saat seperti itu, hanya Ben lah yang bisa bergerak dengan bebas. Semua orang terlihat terdiam dan mematung. Menyadari kemampuannya tersebut, Ben seolah tak ingin membiarkannya begitu saja. Ia yang memang sangat mengagumi tubuh indah seorang wanita pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya. Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut, Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya, lalu semua pun akan berjalan seperti semula. Sebagai seorang pegawai baru, Ben pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya, terutama oleh Barry dan Matt. Bahkan ketika Ben tengah terlihat menatap Sharon dari kejauhan, ia justru dikerjai oleh mereka berdua. Meski Ben tampak tidak terlalu ambil pusing dengan temannya tersebut. Nampaknya Ben juga sempat tertarik pada Sharon. Ia bahkan pernah mencoba menghentikan waktu pada saat hendak mendekati Sharon. Namun sayangnya, Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan ia nampak tetap bisa berjalan meski gerakannya sedikit melambat. Pada malam harinya, seluruh pegawai toko sedang bermain futsal bersama. Terlihat Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu untuk istirahat sebentar ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer hingga hidung manajer pun patah. Setelah merasa cukup beristirahat, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula. Setelah itu, Ben mendapat kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon karena teman-temannya yang lain harus membawa sang manajer ke rumah sakit. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon, dalam perjalanan, Ben menyempatkan untuk mengajak Sharon ke sebuah tempat makan. Dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Ben mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Hal tersebut langsung mendapat simpati dari Sharon yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Bak gayung bersambut, mereka pun kini menjadi semakin dekat. Sharon pun sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu, Sharon bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Ben dengan menciumnya ketika akan pulang kerja. Sialnya, sejak ciuman itu terjadi malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu, yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur, yang memang selama ini menjadi kendala terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Sontak Ben pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Meski ia tidak menyadari bahwa telepon tersebut adalah telepon palsu dari Barry dan Matt yang ingin mengerjainya. Ketika malam, Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan. Dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu.
Keduanya pun kini berangkat bersama menuju ke pesta ulang tahun sang manajer, namun secara mengejutkan, di tempat tersebut ternyata ada Suzy. Dan dari sini juga terungkap bahwa pacar baru Suzy ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet, di tempat tersebut ia malah didatangi oleh Suzy yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben tempo lalu. Dan ia kini ingin bisa kembali menjalin hubungan dengan Ben seperti dulu lagi. Sontak saja Ben pun terpaku dalam bimbang, karena saat ini ia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan dengan mantannya itu. Suzy yang sudah sangat ingin kembali bersama Ben malah mencium Ben di tempat itu dan sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben pun kini semakin tak menentu. Bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta. Hingga ia pun berencana untuk memajang lukisan Sharon di galeri nantinya. Ben juga sempat mendatangi Sharon di tempat tinggalnya, berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Ben dan membuat pria itu kini kembali merasakan hancur karena seorang wanita. Di hari yang telah dijanjikan, Ben berangkat ke galeri dengan penuh harap. Namun sayangnya, di sana ia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh temannya sendiri. Setelah ia bertemu langsung dengan Alex, ia mengaku tidak pernah menghubungi Ben. Namun dalam kekesalannya itu, secara mengejutkan, Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben, bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja, Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon. Pada hari yang telah dinantikan, beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon pun sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan Ben padanya, termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Suzy yang mana adalah mantan pacarnya itu. Tak lama setelahnya, mereka pun berciuman lalu waktu pun kembali berhenti, dan hanya Ben serta Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun berciuman sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya yang kini telah ia temukan. Dan film pun berakhir. Sekian saja cerita film Cashback. Kalau kamu dapat menghentikan waktu, hal apa yang akan kamu lakukan? Komen di bawah ya. Dadah!